Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjutkan materi yang kemarin, itu tentang tipe-tipe kisi dasar. Nah, pertama kita membahas tentang tipe-tipe kisi dasar pada dua dimensi. Pada dua dimensi ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama kisi miring, bujur sangkar, heksagonal, segi panjang, dan segi panjang berpusat. Bisa dilihat juga di layar, bisa dibaca. Dengan catatan bahwa jenis kisi nomor 1 itu merupakan jenis kisi umum, di mana dia tidak memiliki ciri khusus. Dia tidak memiliki ciri khusus karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa yang namanya satu sel konvensional itu kan sel konvensional maaf, pada sel primitif itu kan dia boleh miringnya seperti apa, yang penting dia hanya melewati satu titik. Dia hanya melewati satu titik aja. Makanya tidak bisa ditentukan berapa sudutnya yang pasti kalau dia kisi miring. Sedangkan pada kisi bujur sangkar dan seterusnya sampai 5, dia memiliki ciri khusus. Nah, pada ciri khususnya itu akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Coba lihat, perhatikan ke bawah. Nah, di sini yang pertama sebagai contoh itulah kisi bujur sangkar. Nah, pada kisi bujur sangkar ini kan sebelumnya sudah dipelajari yang mana sel primitif dan sel konvensional. Nah, di sini ada sel konvensional dan juga ada sel primitif. Sel konvensional itu kan dia merupakan sel yang melewati satu titik, atau dia terdiri dari 2 atau 3 titik dan seterusnya. Sedangkan pada sel primitif itu dia hanya satu titik, atau dia menghasilkan luas terkecilnya. Bisa dilihat di sini A2 ini mewakili kisi pada sumbu Y, sedangkan A1 mewakili kisi pada sumbu X. Kemudian sudut antara A2 dan A1 yang dibentuk oleh A2 A1 ada C, di mana besarnya 90 derajat. Nah, di sini dituliskan bahwa A1 itu sama dengan vektor A1 itu sama dengan vektor A2, dan sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Maka apabila sekiranya ada satu pertanyaan, dia menanyakan bahwa kisi ini kisi apa, dan dia menunjukkan ciri-cirinya seperti ini, maka ada kemungkinan bahwa kisinya itu merupakan kisi bujur sangkar. Tapi belum tentu, karena banyak juga yang mirip seperti ini awalnya. Nah, untuk yang kedua, jumlah titik kisi pada sel konvensionalnya. Pada sel konvensionalnya, inilah sel konvensional kan, dia melewati 2 titik. Nah, jumlah selnya, atau sebenarnya lebih cocoknya kepada jumlah atomnya. Jumlah atom pada sel konvensional. Nah, di sini mungkin ada kesalahan, ini sebenarnya 2 buah. Ini harusnya 2 buah. Karena kan di sini kita umpamakan ini titik 1, ini 1, kemudian ini 2, kemudian yang ini yang 3, kita buat ini 4, ini 5, dan ini yang ke-6. Nah, ini kan ada 6 titik. Kalau sekiranya dia sel konvensional, ya ini dia keseluruhan. Inilah sel konvensionalnya. Sedangkan kalau sel primitif adalah 1, 2, 5, 6. Ini sel konvensional, sel primitif, karena ini yang paling kecil. Nah, di sini kan pada titik 1, maka kalau dia diikuti garis-garisnya ini, garis-garis kisinya ini, maka pada titik 1 dia akan memotong seperempat. Sedangkan pada titik 2 dia akan memotong setengah. Di sini seperempat. Karena kan di sini dia membentuk sudut 90, maka dia memotong seperempat. Sedangkan pada 2 dia memotong 180, sehingga yang terpotong itu adalah setengah. Sedangkan di sini seperempat. Dia sama semua. Seperempat, setengah, seperempat. Begitu juga di sini seperempat, setengah, seperempat. Sehingga kalau dia dijumlahkan, yang di atas 1, yang di bawah juga jadi 1. Makanya pada sel konvensional itu sama dengan sel konvensional itu menjadi seperempat ditambah setengah ditambah seperempat ditambah setengah ditambah seperempat ditambah seperempat. Maka hasilnya menjadi 2 buah. Itu. Nah, sedangkan pada sel primitifnya, kalau dia sel primitif maka hanya 1, 2, 5, dan 6. Nah, pada 1, 2, 5, dan 6 ini dia semua titik-titiknya itu membentuk 90 semua kan. Kalau dia konvensional tadi adalah 180, sedangkan kalau pada sel primitif
dia hanya membentuk sudut 90 derajat semua, sehingga setiap titik itu hanya seperempat, 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 seperempat. Kan umpamanya ini titiknya, inilah atomnya, ini atomnya, kan karena dia sudut 90 derajat, sudutnya 90 derajat seperti ini, maka kan yang dipotongnya hanya seperempat, seperempat bagian. Sedangkan kalau dia yang 180 derajat tadi, dia memotong setengah, makanya menjadi setengah, sedangkan ini seperempat. Nah, pada sel primitif, karena dia semua sudut 90 derajat, maka menjadi seperempat-seperempat. Nah, pada titik 1 seperempat, 2 seperempat, 5 seperempat, dan pada titik 6 juga seperempat. Sehingga pada sel primitif, itu menjadi seperempat ditambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Hasilnya menjadi 1 buah. Makanya pada sel konvensionalnya atomnya itu 2 buah, pada sel primitifnya menjadi 1 buah. Nah, lanjut ke kisi segi panjang berpusat. Kalau kisi segi panjang berpusat ini, cirinya hampir sama juga dengan kisi bujur sangkar, hanya saja di sini ada perbedaan. Kalau ini kan karena dia bujur sangkar, maka setiap sisinya sama. A1 itu sama dengan 2. Sedangkan di sini tidak sama. A1 dengan A2, ini A1 dengan A2 itu tidak sama panjangnya, karena segi panjang atau persegi panjang. Yang namanya persegi panjang itu kan ada panjang dan lebar. Nah, kalau yang namanya persegi panjang pasti ada yang namanya panjang dan lebar. Ini umpamanya panjang dan ini lebar. Yang pasti panjang itu tidak sama dengan lebar. Makanya di sini juga A1 dengan A2 itu tidak sama. Sedangkan sudut yang dibentuk antara A1 dengan A2 itu sama dengan bujur sangkar, yaitu 90 derajat. Inilah dia hasilnya, 90 derajat. Sedangkan jumlah titik lattice atau titik kisinya ini sama dengan bujur sangkar, hanya saya perhitungannya berbeda. Kalau di sini kan pada setiap titik kita umpamakan ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4, dan ini titik 5. Nah, titik 1, 2, 3, 4 ini kan membentuk sudut 90 derajat semua. Seperti ini, seperti gambar yang ini. Nah, sehingga sel konvensionalnya atau CK, sel konvensionalnya itu terdiri dari 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Nah, ditambah. Ini kan di tengah ada nomor 5, 1. Maka ditambah 1. Sehingga jumlahnya menjadi 2 buah. Nah, 2 buah. Nah, sedangkan kalau dia sel primitif itu sama dengan, ini lihat sel primitifnya menjadi 1 buah. Loh, kok bisa gitu kan? Nah, sesuai pengertian sebelumnya. Ingat, kalau dia sel konvensional itu dia melewati satu titik gini, seperti ini dia jadi sel konvensional karena dia sudah melewati satu titik dalam membentuk kristalnya. Sedangkan sel konvensionalnya harusnya seperti ini. Kita harus menambah titik di sini. Kita buat ini titik 6. Sehingga inilah sel konvensionalnya, karena inilah luas terkecilnya. Nah, inilah sel konvensionalnya. Nah, sama dengan sebelumnya, yaitu sel primitif yang ini, yang bujur sangkar. Di sini memang sudutnya tidak 90 derajat, tapi yang pasti sudut totalnya itu pasti 360 derajat. Yang namanya kalau 360 derajat itu sama dengan 1. Sehingga ini 4 kali 1/4, diumpamakan aja menjadi 1/4, maka hasilnya menjadi 1 buah. Nah, sel primitif pada kisi segi panjang pusat itu 1 buah, sedangkan konvensionalnya terdiri dari 2. Sudah bisa dibedakan. Ini yang membedakan hanya satu yang ini. A1 tidak sama dengan A2, sedangkan ini A1 sama dengan A2, sedangkan pada sudutnya sama. Terus yang ini bentuknya, kalau ini sel primitifnya kan hanya separuh diamond, sedangkan kalau ini kita harus menambah 1 di sini, sehingga menjadi sel
sel primitif. Sehingga inilah luasan terkecilnya. Nah, lanjut ke kisi heksagonal. Nah, kalau pada kisi heksagonal ini sebenarnya hampir mirip-mirip saja dengan yang di atas, bujur sangkar dan segi panjang. Hanya saja kan di sini kalau dari segi panjang kisinya dia sama dengan bujur sangkar. Ini A1 ini sama dengan A2. Di mana panjang kisinya sama. Panjang kisinya sama, tapi yang membedakan ini dengan bujur sangkar adalah sudut yang dibentuknya. Sudut yang dibentuknya ini C-nya sama dengan 120 derajat. Karena kan ini segi 6, heksagonal itu segi 6. Jadi sudut yang dibentuknya 120 derajat. Nah, di sini kita mencari juga masalah titik kisinya pada sel konvensional. Kalau dia pada sel konvensional, ya bisa kalian perhatikan juga di sini. Kalau sel konvensionalnya ya inilah dia. Satu bangun ini atau satu bangun ini. Inilah sel konvensional. Nah, pada sel konvensional maka dia terdiri dari dua buah. Sebenarnya yang namanya kisi itu kan titik-titik terdekatnya. Maka kita harus sebenarnya menggambarnya dulu. Nah, kalau sel primitif, inilah sel primitifnya. Nah, ini sel primitif. Sel primitif itu kan luasan terkecil apabila titik-titik yang terulang secara periodiknya dihubungkan dan tidak melewati titik lain. Sedangkan kalau di sel konvensional jadi seperti ini. Nah, inilah sel konvensional. Nah, sehingga pada dasarnya ini jadi sama aja dengan yang bujur sangkar, hanya saja yang membedakannya sudut yang membentuk antara A1 dengan A2. Tapi kan kalau dari segi banyaknya bangun datarnya, maka ini seperti satu bujur sangkar, ini juga seperti satu bujur sangkar. Sehingga sel konvensional yang dibentuknya sama dengan bujur sangkar dan juga sel primitifnya juga sama dengan yang dibentuk bujur sangkar, yaitu sel konvensional itu terdiri dari dua buah, sedangkan kalau sel primitifnya kita ambil satu, kalau satu kan sama dia dengan bujur sangkar tadi, maka sel primitifnya itu terdiri dari satu buah. Udah, sekian dulu untuk materi masalah kisi. Untuk masalah kisi khusus dan kisi-kisi yang umum, tipe-tipe dari kisi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.